Pak Ustadz, ada mungkin nggak Allah mengirim hambanya untuk menyelamatkan hamba yang satunya lagi? Sangat mungkin. Jadi Allah itu berkehendak semaunya Allah. Makanya kita sebagai seorang hamba, kalau menghadapi masalah apapun, memang jangan sampai lepas dari Allah. Caranya, kita selalu zikir, ingat kepada Allah, sekaligus kita berdoa. Dalam kondisi keterpaksaan apapun, kalau kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari. Dalam kondisi terjepit, kadang kita lupa diri dan lupa daratan. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan lagi, sehingga kalap. Dan saya tidak sedang menghakimi Mbak Oji, mungkin saat itu Mbak Oji tidak ingat Allah, misalnya saya enggak. Tapi justru saya yakin saat itu Mbak Oji setiap saat berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk lepas dari belenggu syaitoniyah ini, belenggu yang sangat menjerumuskan. Makanya diutuslah laki-laki yang baik. Dan dalam sejarah Islam, dalam kitab-kitab klasik, banyak sekali cerita yang semacam ceritanya lelaki yang dikirim oleh Allah kepada Mbak Oji. Ada seorang wali, kekasih Allah, tiap malam dia itu beli minuman. Semua minuman. Di bar-bar kalau zaman sekarang, kalau itu di kedai-kedai, itu dibeli. Sampai seluruh orang kampung tahu bahwa lelaki yang suka beli ini orang bejat. Padahal ini kekasih Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang sangat sayang kepada Allah, dan sangat taat ibadahnya. Hanya tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat tahunya tiap hari dia ke beli aja. Bar. Kalau sudah ke bar di zaman itu ya sudah dipikirkan ya zina, bawa khomer dan seterusnya. Dan memang betul, dia pulang selalu bawa gentong-gentong khomer. Dianggap oleh manusia pada umumnya, wah, tidak cukup dia makan dan minum serta berbuat zalim, berbuat zina di dalam kafe, tetapi dia sampai bawa khomer atau minuman keras itu sampai ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Dia membeli khomer dari hasil kerja kerasnya di siang hari hanya untuk biar tidak ada banyak orang yang mabuk akibat dari minuman khomer yang tidak habis itu. Kerja keras hanya untuk beli khomer, dibawa ke rumahnya untuk dimasukkan ke dalam tong WC, dimasukkan ke dalam kotoran selokan yang ada di rumahnya, alias dibuang. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan istrinya. Akhirnya, singkat cerita, orang ini meninggal. Dan pandangan masyarakat tetap bahwa orang ini adalah orang jahat, orang suka ke bar, kafe, berzina, minum-minuman. Ketika mati, tidak ada yang mau nyolati, tidak ada yang mau menghormatinya. Sampai akhirnya bingung, mau diapain ini yang sudah mati. Biasanya kan kalau dalam Islam, kalau orang mati itu kewajibannya adalah harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ini nggak ada yang mau orang kampung, karena ini dianggap orang fasik. Tapi Allah Maha Tahu, karena ini kekasih Allah, Allah bikin mimpi kepada raja. Raja saat itu, bahwa ada orang soleh yang mati yang tidak ada mau menyolati. Kamu berangkat ke sana, kamu yang solati. Dan bapak ini yang setiap malam ke kafe, beli minuman lalu dibuang ke WC atau ke selokan di rumahnya, itu pernah bilang sama istrinya, sayang jangan khawatir, nanti kalau saya mati, yang nyolati saya ini nanti seorang raja. Istrinya nggak percaya, bagaimana kamu mati nanti disolati seorang raja? Ternyata kejadiannya betul bahwa ketika dia meninggal dunia, saat orang-orang nggak mau nyolati, raja datang karena diarahkan oleh Allah melalui. Maka banyak sekali orang-orang semacam yang saya ceritakan tadi, termasuk ceritanya Mbak Oji, yang sengaja Allah kirim Mas Farid. Jadi boleh dan sangat mungkin Allah mengirim orang-orang untuk menyelamatkan kejadian-kejadian mengenaskan yang dialami oleh Mbak Oji. Dan Pak Ustadz ini kurang lebih mirip, karena Mbak Oji juga cerita ke tim kita bahwa akhirnya menikah dengan laki-laki itu yang menamakan Mbak Oji. Cuma Allah lebih sayang sama laki-laki itu. Dia dipanggil sama Allah, meninggal. Ada berapa anak Mbak Oji dari dia? Dua, artinya Allah menitipkan anak yang mudah-mudahan bisa membantu orang tuanya. Dan juga ada satu lagi permasalahan adalah Mbak Oji ini juga selain kangen sama suami, juga kangen sama ibunya Pak Ustadz. Ya, ibu juga sudah meninggal ya? Sudah meninggal pas kami mau menikah, sehari mau menikah. Kami pulang ke kampung dulu, ternyata adik-adik sudah tinggal sama tante saya.
Jadi ibu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kegalauan Mbak Oci datang ke Tawakal adalah gimana Mbak Oci selagi masih bisa hidup sekarang gitu. Doa apa yang bisa Mbak Oci panjatkan untuk orang tuanya dan juga untuk suaminya nih Pak Ustadz? Saya bisa merasakan dan sekaligus menjadi doa saya dan doa kita semua, Mas Farid. Saya minta doa kepada para pemirsa Tawakal di seluruh tanah air. Mari kita doakan suaminya Mbak Oci. Semoga ikhtiar dia menyelamatkan Mbak Oci dari dunia prostitusi mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Karena menurut keyakinan saya sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh suaminya Mbak Oci. Berapa kali dia menyewa Mbak Oci tapi sentuh pun tidak. Justru menyelamatkan Mbak Oci untuk dikembalikan menjadi manusia seutuhnya. Sampai akhirnya punya anak. Tidak semua orang mampu untuk bersikap seperti suaminya Mbak Oci ini. Mas Farid aja betul-betul mau. Ya, jelas orang yang sudah ditidurin banyak orang misalnya, tapi tahan. Itu butuh kebesaran hati. Maka sebagai sesama kaum muslimin saya berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati dan mengampuni salah khilafnya beliau dan Allah mencatat sebagai kebaikan yang tak terkira dari ikhtiarnya menyelamatkan Mbak Oci dari dunia prostitusi. Karena dia sudah menyelamatkan satu nyawa. Padahal dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, sama seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebaliknya barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka ia ibaratnya sudah seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, cara bagaimana Mbak Oci berterima kasih? Mbak Oci masih rajin sholat kan? Masih. Setiap habis sholat, bacain Fatihah. Iya, Pak. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratir ruhi siapa? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta kepadamu semoga bacaan surat Fatihah ini pahalanya kau berikan kepada suamiku, kepada ibuku. Insya Allah itu akan sampai dan itu akan menjadi kebahagiaan yang tidak terkira. Mungkin sebagian orang yang tidak percaya dengan itu, kami biarkan yang tidak percaya. Kami percayalah bahwa itu semua sampai. Dalilnya banyak, Qur'annya ada, hadisnya ada. Yang kedua, kalau Mbak Oci punya rizki, sodakohkan. Rizki itu atas nama suami, atas nama ibu. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya Mbak Oci. Contoh, Mbak Oci punya uang 1 juta. Saya berniat sodakoh ini untuk suami saya, untuk ibu saya. Apakah bangun masjid, apakah ngasih makan anak fakir, anak miskin, anak yatim. Semua akan sampai pahalanya. Ketika niatnya itu untuk kita sedekahkan pahalanya demi suami atau ibu. Pahalanya Mbak Oci bagaimana? Pahalanya Mbak Oci tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun. Sebagaimana bacaan Fatihah yang kita baca, pahala bacaan Fatihah itu tetap utuh untuk Mbak Oci, tapi suaminya pun dapat, ibunya pun dapat. Ini logikanya Allah. Beda dengan logika kita. Kita punya 1 juta, dibagi 3 orang, 300, 300, 300, kita tinggal 100. Tapi logika Allah, kita punya uang 1 juta, dikasihkan pada 10 orang, 10 dapat 1 jutaan, kita pun dapat 1 juta. Inilah keindahan keislaman. Nah, yang terakhir, kalau Mbak Oci bisa baca Quran, bacain Quran setiap saat. Ya. Habis sholat, di luar sholat, baca Quran. Pahalanya kirim kepada yang sudah meninggal. Termasuk baca sholawat. Jadi kalau ke kuburannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya Allah, dengan barokahnya sholawat ini, aku bermohon kepadamu, ampunilah salah khilaf suamiku, salah khilaf ibuku, salah khilaf semua orang-orang menjadi tanggung jawabmu. Berikan rahmat terbaikmu. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, ya Allah. Jadikan tempatnya adalah tempat yang paling mulia di sisinya, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ala hadhihi niyyah wa ala qabuli du'aina bi barakati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terus lakukan semacam itu, insya Allah itu adalah bakti dari Mbak Oci kepada suami dan ibu. Dan yang paling terakhir Mas Farid, titipan anak 2, jaga dengan baik. Ajari dia Al-Quran, ajari dia sholat, ajari dia berbuat baik, ajari dia belajar dengan sangat rajin hingga sukses. Kalau dia jadi kaya raya, lalu rajin berderma,
dia ahli baca Quran, syukur sampai hafal Quran, dia baik sama orang, maka setiap kebaikannya anak itu akan kembali kepada orang tua, kembali kepada Mbak Oci, kembali pada ayahnya. Ini yang menjadi PR Mbak Oci, dan semuanya insya Allah akan indah kalau semua dikerjakan ikhlas. Amin ya Pak. Jadi lupakan yang lalu-lalu, jadikan itu catatan sejarah untuk Mbak Oci, sekaligus pelajaran untuk para pemirsa. Hati-hati dengan siapapun yang mengajak kita yang kita tidak kenal dengan tawaran-tawaran yang aduhai, tapi sejatinya itu adalah jebakan untuk kita diperjualbelikan. Ya. Tapi Mbak Oci yang sudah mengalami, ikhlaskan dan sabarkan, karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa dari Mbak Oci, anak-anak didik dengan baik. Jangan sampai nggak sholat, karena setiap sholat yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir pada Mbak Oci dan suami. Amin ya Pak. Amin ya. Setiap Quran yang dibaca, pahalanya mengalir pada Mbak Oci dan suami. Nanti kalau anak sukses, setiap kebaikan dilakukan, pahalanya mengalir pada Mbak Oci